Anda kembali di Profit CNBC Indonesia dan kini kami sampaikan informasi seputar teknologi dalam segmen Road to Tech Conference. Berkembangnya ekosistem startup di Indonesia menjadi salah satu alasan raksasa teknologi dunia tertarik mengembangkan industri komputasi awan atau cloud computing di Indonesia. Menurut data dari Cisco dan Boston Consulting Group, banyaknya unicorn serta tingginya pengeluaran di sektor teknologi informasi menjadi peluang bagi bisnis di sektor cloud computing. Keberadaan unicorns dan super apps di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia menghasilkan banyak data dari para pengguna dan berpotensi mendukung penggunaan cloud computing secara lebih luas. Berdasarkan laporan berjudul The Future of Cloud in Asia Pacific dari Cisco dan BCG, pengeluaran infrastruktur informasi dan teknologi IT serta publik cloud Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, lalu seperti apa adaptasi dan juga peluang teknologi cloud di Indonesia? Berikut dialog saya dengan Max Maiden Dastuki, Head of Solution Architect Alibaba Cloud Indonesia, yang sudah kami rekam sebelumnya. Ya, dan dalam segmen Road to Tech Conference kali ini kita akan berbincang bersama Max Maiden Dastuki, Solution Architect Lead dari Alibaba Cloud. Halo, selamat pagi. Pak Max, apa kabar? Pagi Mbak Syarifah. Baik. Gimana sendiri kabarnya di sana? Oke, baik tentunya Pak. Oke, nah kita ketahui bahwa memang masa pandemi COVID-19 ini semakin mempercepat begitu ya digitalisasi dan juga teknologi ke depannya. Dan dalam perkembangan pandemi ini juga kita ketahui penting sekali peran ataupun juga adopsi teknologi. Nah, menurut Anda seberapa penting sebetulnya adopsi teknologi cloud untuk mendukung transformasi digital tentunya di Indonesia? Jadi penting banget sih. Jadi transformasi digital itu dengan adanya cloud itu sangat mempermudah. Jadi mungkin kalau orang berpikir tentang transformasi digital ya, mungkin kalau untuk beberapa yang belum tahu, mungkin yang bisnisnya awalnya lebih ke arah tradisional atau mungkin misalnya tidak menggunakan teknologi IT atau internet, mereka kemudian beralih ke menggunakan internet itu sendiri. Nah, sedangkan cloud ini apa sih gitu ya konteksnya? Ini apa sih yang dibilangin cloud? Mungkin saya kasih mempermudah aja analoginya seperti misalnya rumah dan hotel gitu ya. Kalau misalnya yang tradisional atau mungkin kita beli sendiri servernya itu seperti kita membeli rumah contohnya. Jadi kita udah persiapin sampai 10 tahun ke depan saya mau tinggal di rumah ini nih gitu ya. Mungkin ke depannya kalau saya punya lebih banyak keluarga dan sebagainya ya nanti dipikirannya juga mungkin beli lagi yang baru etc gitu ya. Dan kalau misalnya di cloud itu seperti tinggal di hotel contohnya. Jadi kalau misalnya dibutuhkannya saya sekarang cuma berdua aja suami istri misalnya. Jadi saya mungkin sewa yang kamarnya nggak terlalu besar. Padahal di hotelnya itu sendiri kamarnya itu tipenya banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ke depannya semakin banyak nih mungkin punya anak lagi, mungkin keluarganya ada yang join, nanti akan bisa pindah ke kamar yang lebih besar contohnya. Sama. Jadi di dunia cloud itu nggak membeli servernya gitu ya, yang nanti mungkin ke depannya bakal stuck. Jadi contohnya kalau beli servernya gede tapi penggunanya nggak terlalu banyak, sayang kan ya, rugi gitu, ada perbedaannya. Sedangkan kalau belinya kurang berarti ada kemungkinan pengguna atau pengunjung yang datang itu nggak bisa masuk gitu karena udah full. Nah, kalau di cloud pengguna itu bisa bayarnya per jam atau bahkan per menit contohnya. Jadi sesuai penggunaannya, kalau pakainya sedikit mereka cuma bayarnya kecil, kalau nanti penggunanya bertambah, penggunaannya juga bisa bertambah gitu. Jadi istilahnya tuh bisa easily scale gitu ya, dari kecil ke besar. Salah satu contohnya nih untuk mengadopsi cloud technology untuk digital transformation itu seperti MAP. Jadi MAP itu salah satu mitra di Ukasa, itu salah satu customer kita. Jadi mereka kan banyak nih melakukan retail business gitu ya. Dan mereka beralih ke digital transformation itu dengan menggunakan Alibaba Cloud. Jadi sekarang kalau misalnya mau beli produk-produknya MAP itu bisa dilakukan secara online kayak gitu. Oke, ini berarti bisa disimpulkan adalah memang harus disesuaikan begitu dengan kapasitas dan juga bukan tidak mungkin begitu nanti ke depannya kapasitas akan cloud ini juga akan semakin meningkat begitu kan. Nah, kemudian seperti apa Anda melihat perusahaan dan juga klien Alibaba Cloud dalam hal memanfaatkan teknologi cloud untuk mendukung transformasi digital dan mungkin perbedaan seperti apa sih yang dirasakan begitu dari masa sebelum pandemi COVID-19 hingga pandemi COVID-19 berlangsung begitu? Terima kasih. Jadi untuk secara penggunaannya sendiri sih,
saya rasa dan memang dari dulu nih. Jadi sebelum COVID pun sampai sekarang, kebanyakan customer kita itu menaruh namanya mission critical workload ya. Jadi memang core bisnisnya mereka itu memang sudah ditaruh di Alibaba Cloud sebelum atau sesudah COVID. Cuma memang kita melihat setelah terjadi COVID ini, semakin banyak industri-industri yang masuk menuju ke cloud atau digital transformation. Misalnya seperti finansial, gitu ya, retail, logistik, e-commerce, dan juga internet companies lah. Gitu. Jadi media entertainment. Jadi company-company ini di industri-industri ini yang semakin banyak gitu karena mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya bisa sangat bisa bahkan memanfaatkan cloud atau digital transformasian digital itu sendiri gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya tradisional atau bahkan sebelum ada sama sekali menggunakan servernya jadi menggunakan cloud server gitu. Sebagai salah satu contohnya mungkin prakerja ya. Jadi kemarin ini kita juga setelah merayakan 1 tahun sama prakerja juga. Jadi kita dulu waktu prakerja awal-awal itu mereka juga reach out kita gitu ya. Max, kita ada kebutuhan seperti ini, kita mau launch ini targetnya kita dan targetnya sangat sangat pendek sekali gitu. Dan kita support semua apa yang kita bisa dan mereka berhasil launch dalam waktu berapa bulan. Nah, setelah penggunaannya itu yang awalnya baru diluncurkan sampai 1 tahun berikutnya itu mereka udah mendapatkan puluhan juta user gitu. Jadi nggak banyak lah ya, maksudnya untuk tipe-tipe bisnis gitu yang bisa dengan cepat dari nol menjadi puluhan juta. Nah, prakerja ini salah satunya gitu. Nah, dengan kalau menggunakan tradisional itu nanti mungkin sedikit sulit ya bagi mereka karena mereka harus proyeksi dan nggak tahu benar atau enggak misalnya gitu ya. Sedangkan dengan cloud mereka nggak usah capek-capek gitu mikirin proyeksi, mereka cuma pakai ya udah kita start small but think big. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya akan menjadi besar ya kita tinggal pakai aja dan semua kebutuhan seperti misalnya nanti gimana nih kalau misalnya servernya mati dan segala macam itu udah diatur di cloud atau di Alibaba Cloud juga. Jadi kita udah ada mekanismenya, kita juga mengajarkan bagaimana caranya best practice-nya gitu. Jadi jangan sampai secara aplikasi itu down sebisa mungkin sih seperti itu. Oke, nah meskipun tadi sudah ada sedikit-sedikit begitu ya hint-nya, tapi seperti apa sih menurut Anda keunggulan dari Alibaba Cloud begitu? Kenapa setiap individu ataupun juga perusahaan ini harus memilih Alibaba Cloud? Oke, jadi mungkin ada beberapa keunggulan ya atau kelebihan yang dari sudut pandang kami atau sudut pandang saya itu mungkin ada 4 poin gitu ya. Yang pertama itu safer atau mungkin kita lebih aman. Jadi kalau menggunakan produk cloud, yes ada banyak produk-produk security di luar sana memang, tapi dengan menggunakan cloud, secara basic kita udah menaruh layer security tertentu dan karena menggunakan best practices-nya kita juga. Jadi kita udah pengalaman di dunia industri juga kita luncurkan dan kita tahu nih kekurangannya atau bagian-bagian mana sih yang perlu kita cover lah security-nya kayak gitu. Satu. Yang kedua kita juga smarter atau mungkin lebih pintar istilahnya ya. Jadi lebih pintar ini sendiri maksudnya kita punya mungkin kalau saya di luar sana yang berpikir bahwa oh jadi cloud itu basically server ya, nggak juga gitu. Jadi kita ada produk-produk lain yang bisa membantu user misalnya dalam mencari tahu kira-kira orang-orang yang memilih produk ini kira-kira juga tertarik dengan produk apa, contohnya seperti itu. Nah itu bisa menggunakan teknologi AI atau machine learning-nya kita juga untuk mencari tahu kira-kira siapa atau apa produk-produk selanjutnya, jadi bisa meningkatkan revenue atau sales-nya mereka juga. Yang ketiga faster gitu, jadi lebih cepat. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, mungkin pengadopsiannya jauh lebih cepat. Misalnya mau beli server nih, aduh lama harus mesen, harus nunggu ini itu, mungkin mingguan, bisa bulanan. Sedangkan kalau di Alibaba Cloud, mungkin dalam hitungan menit udah jadi gitu. Servernya udah jadi, udah bisa langsung dipakai. Ternyata kalau salah, konfigurasinya salah dan segala macam, bisa tinggal ganti. Dalam hitungan menit itu bisa berubah. Jadi nggak ada komitmen dalam jangka yang terlalu panjang. Meskipun kalau misalnya pengguna udah nyaman di kita, udah pakai lumayan lama, dan mereka udah tahu nih, oke, tipikal users kita tuh seperti ini. Jadi misalnya, istilahnya di hotel gitu lah ya. Oke, kita udah tahu nih, kita bakal tinggal di sini selama 1 tahun ke depan, dan kita nyaman dengan tinggal di hotel ini misalnya. Jadi kita mau bayar sampai 1 tahun ke depan dan 1 bulan ke depan, mungkin ada harga spesial atau harga subscription lah gitu istilahnya. Jadi cost-nya pun bisa di-maintain gitu. Apakah mau jangka panjang atau jangka pendek, itu kita bisa membantu dalam sisi cost. Yang terakhir mungkin lebih ke arah ekosistem dan juga tim kita ya. Jadi kita punya tim yang sangat berdedikasi di Indonesia gitu. Jadi kita dari tim business, solutions architect, dan juga tim partnership kita, marketing, itu kita juga ada di Indonesia, yang mana kita membantu
customer kita juga dan partner kita. Jadi banyak feedback dari pengguna biasanya bilang, wah Max, thank you banget ya, maksudnya so far nih kalau misalnya sama Alibaba Cloud kita mendapatkan service dan juga partnership yang terbaik gitu untuk service supportnya kalian juga. Jadi contohnya mungkin kita juga bekerja sama dengan Garuda. Jadi Garuda sendiri sebelumnya mereka menggunakan ada di tempat lain gitu ya. Yang sebelumnya kita juga bekerja sama nih dengan partner, habis itu membantu mereka memindahkan workload-nya mereka dari tempat yang sebelumnya ke Alibaba Cloud gitu. Jadi ada puluhan server, puluhan database yang berhasil kita pindahkan ke Alibaba Cloud dengan bantuan partner dengan minimum business interruption lah. Oke, nah dari segi keamanan, karena kalau kita berbicara terkait dengan cloud computing ini juga tidak lepas begitu kan dari isu terkait dengan keamanan data. Nah dari Alibaba Cloud sendiri seperti apa cara yang dilakukan untuk mengatasi isu ini? Oke. Wah ini menarik banget ya security, karena security itu sangat penting lah ya. Jadi kalau sama di tempat kita, kalau di Alibaba, kita tuh melihatnya security itu sebagai yang paling penting ya. Jadi istilahnya bukan lagi nomor 1, tapi mungkin nomor 0 gitu. Jadi sebelum kita meluncurkan produk-produk tertentu, kita selalu memikirkan bagaimana caranya men-secure produk ini, atau produk ini bisa di-secure, how to secure lah gitu ya. Jadi kita nggak mau kalau keluarin produk-produk tertentu yang nggak secure, karena kita tahu akibatnya bisa jauh lebih besar. Jadi untuk baseline-nya sendiri kita udah bantu untuk secure. At the same time, kita juga tahu bahwa kita nggak bisa 100% mengeliminasi yang namanya attacker atau mungkin istilahnya pencuri ya. Kita nggak bisa bilang, oh negara ini tanpa pencuri sama sekali gitu. Yang bisa kita lakuin apa? Yang bisa kita lakuin adalah kita taruh pagar, taruh gembok, mungkin ada polisi misalnya gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah itu sama yang kita lakukan di Alibaba Cloud juga seperti itu. Jadi kita meluncurkan produk-produk seperti misalnya WAF, Web Application Firewall, istilahnya. Kalau meskipun servernya udah aman nih, tapi mungkin ada software tertentu yang ada kelemahannya. Nah, kita dengan menggunakan WAF itu, kita bisa blok nih kelemahannya software-software third-party tertentu misalnya. Atau juga namanya anti-DDoS. Apa sih anti-DDoS? Anti-DDoS itu kalau mungkin istilahnya banyak orang denial of service gitu ya. Banyak server-server atau orang-orang atau server buatan lah istilahnya, yang digunakan untuk menyerang servernya kita. Tujuannya apa? Supaya servernya kita ini load-nya tinggi banget sampai orang yang beneran mau masuk itu nggak bisa masuk, gitu istilahnya. Jadi ya lobbynya hotel itu lobbynya udah dipenuhin gitu sampai yang benar-benar mau sewa atau mau beli sewa kamarnya ya nggak bisa gitu. Nah ini yang kita lakuin adalah dengan menggunakan anti-DDoS itu kita bisa pisahin yang mana yang kita tahu memang user yang betul, yang mana yang bukan user sesungguhnya istilahnya. Jadi yang bukan sesungguhnya kita tinggalkan, maksudnya tolak, yang beneran masuk. Seperti contohnya kita bekerja dengan Astra. Jadi Astra Financial mereka punya aplikasi yang namanya Moxa. Aplikasi mereka itu menggunakan Alibaba Cloud. Mereka juga menggunakan Web Application Firewall-nya kita. Jadi kita taruh proteksinya di depan sebelum masuk ke server atau aplikasinya itu sendiri. Gitu. Oke, ini seru sekali ya Mas Max dan masih banyak sekali yang tentunya bisa kita bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana karena Profit akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen Road to Tech Conference dan masih bersama saya, Max Maidan Daisuki, Solution Architect Lead dari Alibaba Cloud. Mas Max, kita lanjutkan kembali ya diskusi kita tadi dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu transformasi digital. Kita ketahui bahwa tidak hanya membutuhkan yang namanya infrastruktur, tetapi juga tentunya dibutuhkan talenta-talenta digital yang memumpuni begitu. Nah, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Alibaba Cloud dalam menghadapi tantangan ini? Jadi di Alibaba Cloud sendiri kita nggak cuman berkutat di tentang servernya itu, maksudnya kita berkenalan juga ke user dan customer kita dan juga ke partner kita, tapi kita juga
melihat bahwa di Indonesia ini penting banget yang namanya pertumbuhan digital secara edukasi. Jadi kita juga memang selalu mengedukasi user-user kita juga ke universitas-universitas sebenarnya. Jadi tahun lalu sendiri kita udah mengedukasi puluhan ribu orang gitu ya. Yang mana mau kita perbanyak lagi sebenarnya di tahun ini gitu. Jadi kita juga udah support nih, kalau misalnya tahu Kominfo ada program namanya Digital Talent, kita juga bekerja sama dengan Kominfo dengan Digital Talent-nya sendiri. Jadi ada program Alibaba Cloud bersama dengan Kominfo. Jadi kalau misalnya ada pengguna-pengguna di luar sana yang mau belajar atau mau tahu tentang Alibaba Cloud, mereka juga bisa gunakan platform Digital Talent dari Kominfo ini gitu. Untuk beberapa yang lainnya, untuk universitas misalnya, kita juga bekerja sama dengan contohnya BINUS atau UGM, kita bekerja sama dengan mereka bagaimana mengadopsi Alibaba Cloud ini atau kurikulumnya Alibaba Cloud ke tempatnya mereka juga. Jadi kita ada beberapa layer. Yang pertama adalah kita juga mengenable ya, kita juga share dan enable lecturer-nya atau dosen-dosennya istilahnya, yang mana kemudian nanti dosen-dosen tersebut bisa mengedukasi murid-muridnya sendiri. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya di banyak universitas yang bersama kami itu mereka juga bisa belajar Alibaba Cloud. Oke, kemudian dari terkait dengan perkembangan pembangunan pangkalan data ketiga Alibaba Cloud di Indonesia. Nah, ini seperti apa progresnya dan menurut Anda apakah 3 pangkalan data yang dibangun di Indonesia saat ini juga sudah bisa mencukupi kebutuhan cloud computing di tanah air? Ya, jadi memang kalau kita bekerja sama dengan banyak customer kita ya, misalnya dari dunia financial, dari media entertainment, atau juga dari industri lainnya gitu di internet companies. Dan banyak dari mereka yang memang sounding max kita butuh beberapa data center. Sebagai alasannya sebenarnya bukan karena satu data center tuh nggak cukup, istilahnya ruangannya nggak cukup, nggak juga gitu. Sebenarnya sih nggak masalah tentang kapasitas sendiri. Cuman memang di dunia teknologi ada challenge teknologi tertentu yang mana mereka butuh yang namanya tuh clustering atau replikasi gitu ya. Yang biasa mereka butuhnya tuh di tiga area. Kalau ditaruh di satu data center yang sama sebenarnya bisa aja ada 3 replikasinya di sana. Memikirkan yang namanya single point of failure atau SPOF. Jadi just in case, meskipun belum pernah ya, untuk satu data center itu terjadi sesuatu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu di satu data center itu, kita ada data center lainnya yang bisa membantu dan support data center yang lainnya. Jadi secara bisnis sendiri nggak terganggu lah istilahnya bisnisnya customer-customer kita. Jadi banyak banget karena mereka taruh business critical workload-nya di kita, seperti misalnya customer-customer di dunia financial lah ya, apalagi kayak mungkin Adira, Kredivo, Investri, Dana gitu. Jadi customer-customer itu mereka bisa dengan confident ya, dengan yakin gitu menaruh aplikasi di Alibaba Cloud karena kita sudah mendesain untuk jangan sampai customer itu terjadi sesuatu lah di aplikasinya mereka. Oke, ini berbicara terkait dengan customer begitu. Sebetulnya seberapa penting sih ataupun juga seberapa besar urgensi dan juga manfaat dari penggunaan teknologi cloud dalam transformasi digital khususnya untuk para pengusaha dalam menjalani bisnis mereka? Oke, jadi mungkin saya juga ada berbicara kepada beberapa owners lah ya, owners atau founders dari bisnis-bisnis itu. Jadi banyak dari mereka yang sebenarnya kurang aware gitu dengan adanya cloud dan juga digital transformation. Jadi kita memang ada satu tempat tertentu gimana kita berusaha mengedukasi dari Alibaba, kita berusaha mengedukasi vendor-vendor tersebut gitu. Nah, kenapa se-urgent apa sih, sepenting apa menggunakan cloud sendiri? Jadi mungkin secara gambarannya sebagai bisnis biasanya mereka ada 2 sudut pandang ya. Yang pertama mungkin bagaimana cara mengembangkan bisnis nih. Gitu. Yang kedua bagaimana caranya mungkin menghemat cost kayak gitu ya. Dan dengan menggunakan cloud 2 hal ini bisa tercapai kayak gitu. Yang pertama dengan menggunakan cloud dengan mudah, kalau misalnya pertumbuhannya besar ini juga bisa di scale kayak gitu. Mereka nggak usah mikir lagi wah bagaimana caranya saya harus pindah ke sini, harus order ini, harus order itu, nggak usah. Dan itu sangat agile, jadi nggak usah mikir kayak 2 bulan lagi dan sebagainya, karena di cloud service sendiri, di Alibaba Cloud, kita sudah punya lebih dari cukup untuk kapasitasnya mereka. Jadi mereka nggak usah khawatir dengan pertumbuhannya mereka. Gitu ya. Dan juga kita punya teknologi-teknologi tertentu yang malah bisa membantu perkembangan mereka, gitu. Karena mungkin bisa lebih cepat gitu ya dengan menggunakan komputasi tempat kita.
yang mana mungkin user experience mereka juga lebih baik gitu, di matanya konsumer. Yang kedua tentang cost optimization atau pengurangan cost ya, misalnya penghematan cost. Nah, ini juga bisa dilakukan di Alibaba Cloud. Jadi kalau di Alibaba Cloud kita punya satu fitur namanya auto scaling, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya usernya nambah, bisa langsung nih otomatis servernya akan bertambah dan juga berkurang sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau misalnya contohnya di waktu-waktu tertentu ya, mungkin ada bisnis yang peak hours-nya itu cuma jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 misalnya. Kalau menggunakan tradisional, kita harus mikir, wah, peak-nya tuh di atas ini. Jadi harus beli istilahnya plus 20% lagi malah mungkin ya gitu ya. Sedangkan di hari-hari normal tuh penggunaannya kecil sebenarnya, atau di waktu-waktu normal. Di jam 2 pagi mungkin nggak ada yang pakai gitu ya. Nah, dengan menggunakan cloud mungkin di waktu-waktu tertentu itu sangat rendah. Nanti waktu peak hour dia tinggi, mungkin cuma 2-3 jam, habis itu nanti turun lagi, penggunaan juga nanti akan turun. Kayak gitu. Oke, nah ini menarik ya. Tadi sudah disebutkan juga beragam keunggulan begitu dari Alibaba Cloud. Nah, tapi dari tadi selain keunggulan-keunggulan yang ada begitu, sebetulnya apa sih tantangan ataupun juga kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan infrastruktur teknologi cloud computing khususnya di Indonesia? Jadi mungkin ada dua hal juga. Yang pertama adalah tentang edukasi yang berusaha kita juga support dan secara dari universitas sendiri sampai juga ke profesional. Jadi kita punya banyak program untuk berbagai kalangan istilahnya. Yang pertama itu edukasi yang paling penting kita bantu di sana. Yang kedua mungkin lebih ke arah untuk beberapa kalangan tertentu mungkin lebih ke arah confident gitu. Jadi sebagai seyakin apa sih mereka dengan cloud dan juga seyakin apa mereka untuk mengadopsi cloud. Karena mungkin banyak orang berpikir di Indonesia itu banyak yang berpikir bahwa wah kayaknya susah nih pakai cloud gitu ya. Maksudnya saya belum tahu apa-apa nih, server aja masih kayak gini. Padahal sebetulnya sangat mudah gitu untuk menggunakan cloud. Dan juga saya juga melihat di dunia internasional gitu ya bahwa orang Indonesia itu pintar-pintar loh. Jadi kita tuh nggak kalah sebenarnya. Jadi mungkin kita juga dengan ada edukasi ini mereka juga bisa lebih percaya diri dengan menggunakan teknologi cloud dan juga menggunakan teknologi-teknologi lainnya di dunia IT. Oke, nah dan ini juga menarik nih ya sebetulnya dari sudut pandang pengusaha ataupun juga penyedia layanan cloud, sebetulnya seberapa besar sih potensi pasar dan juga keuntungan yang bisa dihasilkan dari cloud computing? Mungkin saya melihatnya dari sudut pandang pengguna ya, dari sudut pandang penggunanya sendiri. Jadi kalau misalnya menggunakan cloud, I think target ke depannya adalah kalian nggak usah terlalu pusing. Mungkin udah saya sampaikan sebelumnya gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan mikirin bagaimana plan saya dan segala macam. Itu sih potensi kesananya. Tapi juga untuk namanya digital talent. Jadi saya juga melihat banyak pengguna-pengguna kita yaitu yang kesulitan gitu. Gimana caranya saya mendapatkan talent-talent yang sekarang ini apalagi di dunia IT yang semakin keras gitu persaingannya. Istilahnya wah yang ini di pindah ke sana dan kita juga bantu di daerah sana. Jadi untuk bagaimana caranya meretain, jadi kita juga bisa bantu edukasi mereka sebagai talent-talent di perusahaan itu sendiri, mereka juga semakin berkembang gitu. Mereka semakin tahu, oke, jadi di perusahaan itu membantu saya untuk grow saya punya karir juga gitu. Itu biasanya sih. Oke, dan tadi juga sebutkan soal persaingan. Sebetulnya seperti apa sih bagaimana persaingan usaha cloud computing baik di Indonesia, kemudian juga di kawasan Asia Tenggara maupun juga dunia secara keseluruhan kalau Anda lihatnya? Jadi memang ada pemain lain lah istilahnya di dunia cloud ini sendiri, tapi kita nggak melihat itu sebagai kompetisi. Kita malah melihatnya sebagai hal yang baik gitu. Maksudnya dengan adanya provider-provider lainnya itu juga bisa membantu eventually mempertajam skills dan expertise semua orang gitu. Jadi kita juga semakin mempertajam gimana caranya kita bisa mengembangkan produk kita yang mana pada akhirnya itu akan memberikan benefit atau manfaat ke pengguna semuanya gitu. Jadi kita nggak berpikir bahwa wah gawat nih kayak gini, wah ini harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Jadi kita melihatnya lebih ke arah positifnya, gimana caranya semua berbarengan kita bisa mengembangkan dunia digital di Indonesia. Oke, Mas Lex, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, menurut Anda seperti apa sih masa depan dari cloud computing di Indonesia, dan kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan begitu untuk closing statement dari dialog kita hari ini? Boleh, terima kasih. Jadi saya melihat sendiri sih perkembangannya sangat baik, apalagi banyak juga research di luar sana
yang berkata bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus bertumbuh gitu ya. Jadi salah satu yang terbesar di dunia, itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat trajektori dari pengguna sendiri yang mana mengadopsi ke Alibaba Cloud, kita melihat pertumbuhannya sangat luar biasa dan kita sangat positif ke depannya gitu ya. Makanya kita juga nggak mau cuma berfokus di bisnis saja, kita juga mau melakukan edukasi-edukasi dan juga pengenalan-pengenalan lebih jauh di dunia digital itu sendiri. Dan mungkin sebagai closing statement, saya juga mau share aja bahwa di Alibaba Cloud itu kita selain mempunyai 3 data center sekarang di Indonesia gitu, jadi kita sangat berkomitmen di Indonesia, kita mengedukasi tim-tim di Indonesia, dan juga kita baru-baru ini juga launch namanya Scrubbing Center atau produk anti DDoS-nya kita. Nah ini kita benar-benar memiliki fasilitas terpisah nih di Indonesia gitu ya, yang mana mungkin beberapa lainnya mungkin mereka menggunakan lokasi yang sama dengan data center, sedangkan kita menggunakan fasilitas terpisah. Jadi apa sih kegunaannya? Supaya kalau misalnya orang berusaha menyerang, misalnya ada penyerang di luar sana, itu masuknya nggak langsung ke data centernya itu, tapi mereka akan menuju ke fasilitas terpisah. Istilahnya mungkin kalau rumah gitu kita nggak kasih, atau mungkin kita tinggal di hotel misalnya, kita nggak kasih tahu kamar kita nomor berapa, kita cuma bilang ya udah orang itu cuma bisa ke lobby aja, istilahnya kayak gitu. Nah itu yang kita buat juga di Indonesia. Oke, siap. Terima kasih sekali Mas Max Maidan Dasuki, Solution Architect Lead dari Alibaba Cloud telah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan demikian tadi segmen Road to Tech Conference Profit CNBC Indonesia, CNBC Indonesia Beyond Business. Di tengah kondisi Afghanistan yang sudah dikuasai oleh Taliban, Amerika Serikat memastikan akan benar-benar meninggalkan Afghanistan pada 31 Agustus mendatang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya akan menyelesaikan proses evakuasi pada 31 Agustus sesuai dengan masa tenggang yang juga diberikan oleh Taliban. Namun Biden juga meminta Pentagon dan Departemen Luar Negeri menyusun rencana darurat untuk menyesuaikan batas waktu jika itu diperlukan. Sejauh ini Amerika Serikat telah mengevakuasi sekitar 58.000 orang dari Afghanistan, di mana evakuasi itu dilakukan sejak 14 Agustus atau sehari sebelum Taliban memasuki Kabul dan mengambil alih kekuasaan. Saat ini hanya ada beberapa ratus tentara yang tersisa dari total 5.800 tentara di Bandara Internasional Kabul, dan misi evakuasi tetap menjadi fokus upaya di lapangan. Beberapa ribu orang lainnya telah dievakuasi oleh negara-negara sekutu Eropa seperti Jerman dan juga Inggris. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup Profit hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805, dan kini Anda bisa menyaksikan kami via UCTV di IndiHome. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.